warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Hidayah Razak dengan NIM L0211811008, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Mengenai struktur sel, yang dimana pada materi genetika populasi yang ada di struktur tubuh, struktur DNA maupun di replikasi DNA. Yang pertama yaitu struktur sel. Dapat kita ketahui bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang secara struktural maupun fungsional sudah tidak dapat dibagi lagi. Sel terdiri atas 3 komponen utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel. Sel secara struktural terbagi atas 2, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik, di mana sel prokariotik itu biasanya ada di bakteri, sedangkan sel pada eukariotik itu berada pada tumbuhan maupun hewan. Nah, dalam sel tumbuhan maupun sel hewan mempunyai perbedaan, di mana sel tumbuhan itu dia mempunyai dinding sel, plastida dan vakuola, tidak mempunyai sentriol dan tidak mempunyai flagel. Sedangkan pada sel hewan dia tidak mempunyai dinding sel. Dia juga punya vakuola namun tidak sebesar yang ada dimiliki sel-sel tumbuhan. Namun tidak mempunyai flagel dan dia juga tidak mempunyai sentriol yang ada di sentral sel. Nah, pada organel sel terdapat nukleus, ribosom, retikulum, endoplasma, mitokondria, badan Golgi, lisosom, sentriol, dan kloroplas. Dalam materi genetik yang ada di dalam seluruh tubuh, sebenarnya materi genetik dalam seluruh tubuh ini pada setiap selnya. Setiap sel ini mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Dalam gen inilah materi genetik yaitu DNA dan RNA. Nah, yang kedua itu ada struktur DNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gendelan inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat pada mitokondria, kloroplas, sentral sentriol, plastida, dan sitoplasma. Dalam DNA berbentuk 2 untaian yang saling mengikat membentuk heliks atau membentuk heliks ganda. Setiap DNA yang terbentuk terdiri dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Nah, pada setiap nukleotida terdiri dari gula pentosen deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Ikatan gula-gula deoksiribosa dan basa nitrogen nantinya akan menghasilkan basa adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, yang ketiga itu ada replikasi DNA. Replikasi ataupun proses menduplikasi ini terjadi saat infase sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembedahan mengandung DNA yang identik dengan sel induknya. Enzim yang bekerja pada saat replikasi DNA ini menurut Arthur et al. Tahun 1995 yang menyatakan bahwa enzim yang dibutuhkan pada saat replikasi DNA merupakan enzim polimerase. Pada sel replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Pada saat pembelahan sel prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadi replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada siklus sebelum mitosis dan meiosis 1. Secara sederhananya, DNA akan dibuka menjadi 2 untai tunggal oleh enzim helikase dengan bantuan tokoisomerase yang mengurai tegangan untai DNA. Untai DNA tunggal ini akan didekati oleh protein-protein pengikat untai tunggal untuk mencegah membentuknya heliks ganda. Kembali mencegah, maka primase membentuk poligonukleotida DNA yang disebut dengan primer dan kembali membentuk struktur nukleotida RNA yang disebut dengan primer, dan molekul DNA polimerase melekat pada untai tunggal DNA yang bergerak sepanjang untai tunggal DNA baru yang dimana disebut dengan meeting strange. Dan
DNA polimerase yang membentuk daging terus mensintesis polinukleotida discontinue atau disebut dengan fragmen Okazaki. Nah, setelah itu DNA ligase kemudian menyambungkan potongan-potongan tersebut secara sederhana atau secara singkat. Secara singkat, aplikasi itu terdiri atas inisiasi, lalu terbentuk garpu replikasi, pemanjangan untai DNA, lalu pembentukan dinding strange atau untaian pengawal. Setelah itu lalu terbentuklah leading strange atau untaian yang berseberangan dengan untaian pengawal. Dan garpu replikasi disintesis oleh segmen fragmen Okazaki. Lalu yang terakhir, yang modifikasi post replikasi DNA terjadi setelah DNA yang berhasil direplikasi. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.